Halo semua, kembali lagi bersama Bang Cem nih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai senyawa turunan alkana. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah kita harus tahu dulu nih, peta simpel pembelajaran kita kesana itu apa-apa aja. Oke, di yang pertama nanti saya itu akan membahas mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon nih, yang alifatik, alisiklik, sama aromatik. Udah di sana langsung kemana? Nah, kita langsung belajar ke apa itu gugus fungsi. Nah, kalau kita udah tahu nih gugus fungsi itu apa, nanti kita langsung belajar ke penamaannya gimana. Nah, penamaan itu ada dua nih, ada nama trivial, ada nama UPEC. Trivial itu nama apa? Nama yang umum gitu, yang ada di pasaran, yang sering dipakai. Kalau nama UPEC itu nama internasional yang diatur oleh organisasi UPEC. Nah, kita udah belajar nih penamaannya, udah gugus fungsi udah tahu. Kita harus kemana langsung? Nah, udah gitu ya. Kita langsung ke belajar ke gugus prioritas. Oke? Jadi seperti itulah pelajaran kita kesananya. Nah, ini jadi gambar di tengah nih ada gambar nih. Ini itu gambar dari gliserol. Nah, si gliserol ini dia itu nama trivial, sedangkan yang bawahnya itu propan 1,23 triol itu nama efeknya. Oke, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita belajar. Kuy. Oke, seperti yang saya katakan tadi, pertama kita akan belajar dulu nih penggolongan senyawa hidrokarbon nih berdasarkan bentuk rantainya ya. Nah, jadi si hidrokarbon ini dibagi menjadi tiga nih berdasarkan bentuk rantainya ya. Tiga. Yang pertama itu ada alifatik. Yang kedua itu ada alisiklik. Dan yang ketiga itu ada aromatik. Nah, si alifatik ini gimana sih bentuknya? Dia itu rantai terbuka. Maksudnya terbuka itu gimana? Jadi si karbonnya itu terbuka gitu, enggak kurung jadi gini nih. Nah, terbuka kayak gini jadi si karbonnya itu. Kalau alisiklik itu dia itu tertutup gitu rantainya. Kayak seperti ini nih. C. Nah, ini tuh senyawa alisiklik, yaitu siklopentana. Kalau aromatik gimana? Aromatik itu contohnya itu benzena. Nanti kita bakal belajar di materi kelas 12 bab akhiran kalau nggak salah. Nah, dia itu bentuknya tuh kayak gini nih. Nah, itu dia ada alifatik, alisiklik, aromatik. Nah, kan ini alisiklik sama aromatik sama-sama bulat ya. Kenapa si benzena di aromatik ini gak dimasukin alisiklik? Sebab mereka itu punya sifat yang berbeda gitu. Karena si aromatik sama alisiklik itu mempunyai sifat yang berbeda, beda jauh malahan. Bahkan si alisiklik itu miripnya itu sama alifatik bukan aromatik. Jadi mereka itu dipisah. Nah, si alifatik ini dibagi lagi nih jadi dua. Yaitu ada yang alifatik yang jenuh, ada yang tak jenuh. Yang jenuh itu dia itu apa? Yang bakal kita pelajari nih, si alkana. Kalau tak jenuh itu ada dua, ada alkena sama alkuna. Oke, jadi ini nih penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Jadi kita itu belajar senyawa turun alkana itu bakal belajar di sebelah sini nih. Di antara diagram ini. Nah, kenapa ini? Kenapa ada senyawa turun alkana sih? Nah, senyawa turun alkana itu ada sebab si alkana itu kemasukan gugus fungsi. Gugus fungsi. Nah, apa sih gugus fungsi itu? Jadi gugus fungsi itu dia itu sebuah substituen atau sebuah atom, substituen atom ya, substituen atau atom atau sekelompok molekul yang menggantikan salah satu atom H pada si alkana ini. Dan si gugus fungsi ini dapat menyebabkan perubahan yang sangat besar pada si alkana ini. Misalnya ya, gini aja nih perumpamaannya. Kita itu punya donat ya. Nah, si donat itu si alkana. Misalnya nih, si donat itu kita masukin nih selai kita. Dia kan berubah menjadi donat selai ya, donat selai atau si donat itu kita masukin nih coklat pada di donat coklatnya. Nah, anggap aja
si Gus fungsi itu dia itu toppingnya gitu, dan si donat itu si alkananya. Jadi si Gus fungsi ini bertanggung jawab nih atas karakteristik si alkana itu bakal jadi gimana kalau dia masuk ke sana, dan dia juga yang reaksi itu nanti itu si Gus fungsinya gitu. Jadi pokoknya akibat kemasukan si Gus fungsi dia itu bakal jadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, akibat kemasukan Gus fungsi itu si Alkana itu ada nih, jadi ada turunannya. Apa aja sih turunannya? Yang kita pelajari di seri itu ada 7 turunan. Yang pertama itu ada alkanol atau nama lainnya itu alkohol. Yang kedua ada alkoksi, alkana atau ether. Yang ketiga ada alkanal atau aldehid. Yang keempat ada alkanon atau ton. Yang kelima ada asam karboksilat atau nama lainnya itu ada asam alkanoat. Yang keenam itu ada alkil alkanoat atau nama lainnya itu ester. Dan yang ketujuh itu ada alkil halida. Nah, di antara tujuh kelompoknya itu ada nih, mereka itu berpasang-pasangan gitu, punya isomer fungsi. Yang mana aja sih? Nah, alkohol sama alkoksi alkana, mereka itu isomer fungsi ya. Rumus molekulnya itu mereka itu CN H2N plus 2O. Nah, itu untuk si dua ini nih, isomer. Maksudnya isomer fungsi itu jadi mereka itu walaupun punya struktur yang beda, tapi dia punya rumus molekul yang sama gitu. Nah, yang lainnya, pasangan lainnya ada si alkanal sama alkanon. Dengan rumus molekul itu CN H2N O. Oke, yang terakhir itu pasangan antara asam karboksilat dan alkil alkanoat. Mereka itu punya rumus CN H2N O2. Nah, kalau si alkil halida gimana dia? Oh, dia gak punya pasangan, dia sendiri. Rumusnya itu dia itu CnH2n plus 1X. Apa itu X? X itu dia itu halidanya. Halida itu golongan 7A, golongan pembuat garam gitu ya. Oke, itu buat pembukaannya.